Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami akan memperkenalkan sebuah absensi perpustakaan digital yang berbasis web, di mana aplikasi di sini dibuat untuk memudahkan kepada kepala perpustakaan di dalam administrasi yang ada, sehingga adanya perpustakaan digital ini sudah menghimpun sekitar 95% dari tanggung jawab ataupun administrasi yang ada di perpustakaan. Untuk aplikasi ini sudah mendukung yaitu scan QR kode pengunjung. Untuk pengunjung di sana melakukan scan QR, kemudian setelah dimasukkan, setelah menycan, maka di sana akan ada pilihan apakah tujuan untuk mengunjungi perpustakaan membaca ataupun mengembalikan barang ataupun meminjam dan sebagainya. Langsung saja untuk kita login. Di sini adalah tampilan login. Ada beberapa tampilan dashboard yang menjelaskan tentang total buku yang terinput, kemudian peminjaman aktif, pengembalian hari ini dan sebagainya. Bahkan denda dan bahkan saldo kas perpustakaan sudah kami persiapkan di dalam aplikasi berbasis web, yaitu yang kami namai perpustakaan digital. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita menginput kelola anggota perpustakaan. Caranya dengan menambah anggota, memasukkan NIS, kemudian nama lengkap dan bahkan kelas. Setelah diinput maka akan muncul QR kode yang sebagai absensi pengunjungan. Dan di manajemen anggota di sini sudah dipersiapkan untuk cetak kartu anggota. Jadinya setelah kita menginput maka otomatis akan keluar sebuah kartu absensi atau kunjungan anggota kepada perpustakaan. Kemudian ada di sini kelola keuangan begitu tampilannya ketika seumpamanya ada sebuah pemasukan ataupun pengeluaran. Seumpama ada pemasukan keterangan dari dana BOS, kemudian jumlahnya anggaran yang ada di perpustakaan seumpamanya yaitu 100.000, maka kita input 100.000 kemudian klik simpan, maka otomatis akan masuk kepada kelola keuangan. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu menu jadwal kegiatan. Di sini kita menginput seumpamanya ada jenis kegiatan apa yang ada di divisi perpustakaan, apa literasi, lomba ataupun kunjungan dan sebagainya. Di sini adalah jadwal kegiatan yang akan mengingatkan kepada kepala perpustakaan untuk jadwal kegiatan yang sudah dirancang di awal. Di sini ada beberapa yang perlu diisi, yaitu tentang jenis kegiatan, kemudian tanggal dilaksanakan kegiatan tersebut, kemudian waktunya, kemudian lokasinya, judul kegiatan dan deskripsi kegiatan. Maka setelah kita menginput akan muncul ke agenda mendatang. Kemudian di perpustakaan digital ini juga ada notulensi rapat, di mana kegiatan-kegiatan rapat itu bisa dimasukkan di dalam aplikasi di sini untuk membuat laporan kepada atasan ataupun kepala sekolah. Untuk tabelnya ada nomor, judul rapat, kemudian tanggal rapat, waktu, tempat, pimpinan dan bahkan peserta rapat, kemudian aksi dan sebagainya. Di dalam fitur ini juga sudah kami sediakan, yaitu fitur cetak notulensi. Untuk penampilannya seperti ini, jadinya sudah sangat dipermudah di dalam aplikasi di sini agar administrasi yang ada di dalam perpustakaan itu tidak dibuat
susah lagi oleh kepala perpustakaan. Kemudian caranya menginput, kita tambah notulen, kita isi apa yang diminta oleh di menu notulensi rapat di sini. Kemudian selanjutnya yaitu di dalam menu perpustakaan. Di sini ada beberapa submenu kelola perpustakaan, yaitu yang pertama kategori dan rak buku. Kita semestinya sebagai kepala perpustakaan mengetahui ada beberapa kategori yang ada pada buku perpustakaan kita, kemudian daftar rak buku kita harus mengetahui dulu sebelum menginput. Setelah kita mengetahui, kita menginput seumpamanya novel, kemudian kita klik simpan kategori, kemudian daftar rak buku, kita input juga rak buku seumpamanya novel itu ada di rak C. Kita input. Setelah kita menginput manajemen kategori dan rak buku, kita mengeklik daftar buku. Untuk daftar buku di sini agar lebih menggampangkan, mempermudah kepada kepala perpustakaan, yaitu sudah mensupport kepada impor buku, yaitu dengan kategori ada judul buku, pengarang, penerbit, kemudian kategori yang sudah terdaftar di menu sebelumnya, kemudian rak juga harus terdaftar kepada menu sebelumnya. Jika seandainya ada kita menginput kategori kemudian rak tidak sesuai dengan input yang ada, maka tidak akan sukses ataupun gagal di dalam import buku. Caranya yaitu kita mendownload template, kemudian setelah kita mendownload, mengeklik, maka ada tampilannya seperti ini. Perlu diingat untuk kategori dan rak ini harus sesuai dengan apa yang kita input sebelumnya. Setelah kita input, kemudian maka akan muncul sebuah data buku yang ada di perpustakaan kita, yaitu otomatis sudah kode buku. Ini sudah otomatis dari aplikasinya. Kemudian di dalam menu daftar buku di sini kepala perpustakaan sudah tidak disibukkan lagi untuk mencetak label yang ada di pada setiap buku, maka karena di sini sudah otomatis. Untuk bentuknya seperti ini, tinggal di print kemudian kita tempelkan pada buku sesuai dengan apa yang kita input di dalam aplikasi. Kemudian juga ada inventaris yang ada di perpustakaan kita. Caranya untuk menambah inventaris, kita mengklik, ada dua metode, yaitu secara manual, yang kedua secara inventaris sesuai dengan apa yang diminta oleh aplikasinya, yaitu nama barang, jumlah, kondisi, dan keterangan. Semuanya keterangan di sini dapat hibah ataupun dapat dari pemberian dari instansi tertentu, maka kita menginput keterangan sesuai dengan maksud dari ataupun sesuai dengan barang tersebut. Kemudian juga di dalam inventaris di sini sudah disediakan yaitu cetak label inventaris. Nah, kita tinggal print kemudian ditempelkan sesuai dengan nama inventaris. Kemudian setelah itu ada namanya, kita perlu mengklik pengurus perpustakaan. Nah, ini siapa saja yang akan menjadi pengurus perpustakaan, kita tambah, ada nama lengkap, bahkan foto dan sebagainya. Kemudian setelah kita input semua dari kelola anggota, agenda dan sebagainya, kita ke menu transaksi. Menu transaksi di sini ada dua menu, yaitu peminjaman dan pengembalian. Kita peminjaman dulu. Peminjaman di sini untuk pilih anggotanya sudah sesuai dengan atau otomatis sesuai dengan yang ada di anggota perpustakaan. Di
Di sini ada yang sudah diinput, seumpamanya namanya gas, kemudian yang dia pinjam inventaris proyektor seumpamanya, maka kemudian pilih inventaris, ini pilih buku atau pilih inventaris yang ada. Semuanya meminjam sebuah inventaris proyektor, kemudian untuk lama pinjamnya 1 ataupun 7 hari dan 1 bulan dan sebagainya. Kita input jumlah 1 hari, maka besoknya wajib untuk mengembalikan apa yang dia pinjam. Kalau seandainya lebih dari waktu lama pinjam, maka otomatis akan dikena denda. Gas. Kemudian pengembalian, di menu pengembalian di sini ada seumpamanya tanggal pinjaman itu ada nama gas ini tanggal 18 bulan 10. Kemudian itemnya matematika, buku matematika, jenis buku, kemudian harus kembali tanggal 19. Seandainya anggota yang nama gas ini sudah mengembalikan, maka kita ngeklik kembali. Proses pengembalian berarti di sini tidak ada ketelatan. Seandainya gas ini telat, maka otomatis akan ada status peminjaman. Seumpamanya di sini ada salah satu anggota yang sedang meminjam, kemudian dia mengembalikan telat 1 hari, maka otomatis di sini akan tertera denda 5.000. Denda ini akan bertambah sesuai dengan ketelatan berapa hari. Jika keterlambatannya 2 hari, maka 10.000 dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada laporan kunjungan. Laporan kunjungan juga otomatis sesuai dengan scanner yang ada. Kita bisa mengklik scan yang ada di laporan kunjungan perpustakaan, kemudian juga bisa mengeklik di menu login sebelumnya itu. Setelah menycan anggota, maka akan otomatis akan muncul di sini, Kemudian ada laporan keuangan. Mohon maaf, laporan kunjungan, kemudian pengembalian dan sebagainya ini sudah support cetak PDF yang siap untuk di print, kemudian sebagai bekal untuk sebuah laporan kepada atasan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Kemudian laporan kunjungan juga sudah kita maksimalkan, yaitu ada menu cetak laporan yang berbentuk PDF yang siap untuk di print, kemudian siap untuk di download. Kemudian laporan keuangan juga di sini sudah ada menu cetak laporan keuangan yang ada di perpustakaan. Kemudian kita ada profilnya di sini sangat perlu intens, karena semuanya ini mengikuti profil dari nama sekolah, kemudian logo sekolah dan sebagainya. Di sini tempatnya untuk mengubah atau mengubah identitas sekolah kita. Kemudian di dalam menu pengaturan di sini ada pengaturan denda. Pengaturan denda, kepala perpustakaan itu mempunyai denda atas keterlambatan pengembalian peminjaman inventaris ataupun buku yang ada di sekolah tersebut. Kalau seandainya tidak dimasukkan denda, semuanya tidak diberikan denda bagi orang yang terlambat, maka kita klik kosong saja, kosongkan update data, maka akan otomatis tidak ada denda bagi siswa atau anggota yang terlambat di dalam mengembalikan peminjaman. Kemudian ada menu reset sistem. Caranya kita menghapus semua data, kita klik, kemudian kita reset semua data. Jadinya kami simpulkan bahwasanya adanya aplikasi perpustakaan digital ini yaitu tidak lain
untuk memudahkan kepada kepala perpustakaan, khususnya di dalam administrasi, karena memang sudah otomatis semua. Baik, sekian dari perkenalan aplikasi perpustakaan digital. Jika seandainya ada masukan bisa menghubungi kami, karena memang kami butuh atas masukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.